1989, tanggal 13 Agustus. Hari itu, 3 peristiwa besar terjadi padaku. Aku gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Kakakku Liam tenggelam saat mencoba menyelamatkan seseorang. Dan kekasih masa kecil dan tunanganku, tanpa seizinku, mengambil jantung kakakku dan mencangkokkannya ke kakak iparnya. Victor, itu adalah kakakku. Beraninya kau mengambil keputusan itu untukku? Chloe, tenang saja. Suami Mia adalah sahabat terbaikku. Sebelum dia meninggal, dia menitipkannya padaku. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Kamu mengerti, kan? Bagaimana aku bisa mengerti itu? Bagaimana dengan aku? Aku tidak masuk perguruan tinggi. Satu-satunya keluarga yang tersisa sudah tiada. Kau bahkan tidak menyisakan jasadnya yang utuh untukku. Apa yang harus kulakukan? Chloe, kamu masih memilikiku. Chloe, maukah kau menikah denganku? Mulai sekarang, aku akan menjadi sandaranmu. Aku menyetujuinya. Victor dan aku adalah kekasih masa kecil. Aku menganggapnya satu-satunya sandaranku. Tapi setiap kali aku ingin mengulang ujian masuk perguruan tinggi, dia membuatku hamil. 10 tahun dalam pernikahan kami, aku telah melahirkan 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, dan tubuhku sudah terkuras. Baru setelah aku meninggal, aku menyadari. Aku telah dibohongi selama 10 tahun penuh. Chloe, pernikahan yang kau inginkan. Anak-anak, semua itu kuberikan padamu. Anggap saja itu sebagai pelunasan. Untuk jantung. Dan surat penerimaan kuliahmu. Hutang itu sudah lunas. Victor. Mia, kau sudah kembali. Dulu, berkat jantung Liam, aku bisa bertahan hidup. Dan dengan surat penerimaan kuliah Chloe, aku bisa masuk kuliah. Aku selalu merasa berhutang permintaan maaf padanya. Victor, mulai sekarang, biarkan aku menggantikan posisi Chloe dan merawatmu serta anak-anak. Baik. Jadi semuanya hanya kebohongan belaka. Aku tidak pernah gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Victor tidak pernah mencintaiku sama sekali. Aku terlahir kembali. Terlahir kembali ke tahun 1989, hari kakakku meninggal. Direktur, saya ingin mendonasikan tubuh kakak saya ke Fakultas Kedokteran Universitas Hutan Selatan sebagai donor tubuh. Baiklah, Tapi, saya punya satu syarat. Saya perlu menandatangani perjanjian donasi sekarang juga. Kakak Liam, jangan khawatir. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkan Victor mengambil jantungmu. Aku juga tidak akan membiarkannya mengambil surat penerimaan kuliahku untuk membuka jalan bagi Mia. Victor, kali ini, aku tidak menginginkanmu lagi. Saya sudah menghentikan mobil pengangkut jenazah. Ikut saya untuk menandatangani dokumennya sekarang. Saya butuh jantung Liam untuk menyelamatkan Mia. Victor, lepaskan saya! Victor, aku sangat ketakutan. Mia, jangan khawatir tentang itu. Kamu adalah janda sahabat terbaikku. Aku tidak akan meninggalkanmu. MHM. Saya sudah menemukan donor jantung yang cocok untukmu. Kamu bisa langsung menjalani operasi. Ayo, duduklah. Sudah kubilang tidak. Aku tidak akan mengizinkannya. Aku tidak akan membiarkannya mendapatkan jantung Liam. Chloe, aku tahu kamu tidak tega berpisah dengan kakakmu. Tapi kakakmu sudah tiada. Orang yang masih hidup lebih penting daripada yang sudah meninggal. Bisakah kamu mendengarkanku? Hah? Victor, kamu ingat kehilangan orang tuamu saat kecil? Orang tuaku menampungmu. Apa yang kamu janjikan pada mereka? Ayah dan ibu, aku mohon, izinkan aku menikahi Chloe. Aku akan selalu memperlakukannya dengan baik, aku bersumpah. Di kehidupan ini dan selanjutnya. Jika aku pernah menyakiti Chloe,
Biarlah aku disambar petir. Chloe, ayah dan ibu membesarkanku selama 10 tahun. Sekarang mereka sudah tiada. Mulai sekarang, aku pasti akan merawat kalian berdua dengan baik. Kakakku baru saja meninggal. Dan kamu sudah begitu ingin mengambil jantungnya untuk menyelamatkan Mia? Bagaimana kamu bisa menghadapi orang tuaku? Ini semua salahku karena jatuh sakit. Tolong jangan marah padanya, Chloe. Dia pria yang baik. Hanya saja, nasibku buruk. Aku tidak layak kamu mengorbankan jantung kakakmu untuk menyelamatkanku. Mia, bangun. Apa yang kamu lakukan? Chloe, aku belum melupakan apa yang kujanjikan pada ayah dan ibu. Tapi Mia butuh jantung untuk bertahan hidup sekarang. Tidakkah kamu bisa mencoba mengerti? Tidak, aku tidak mengerti. Apa hubungannya hidupnya denganku? Jika dia tidak bisa mendapatkan jantung, itu adalah nasib buruknya. Kalau begitu, biarlah dia mati. Chloe, ini masalah hidup dan mati. Jika kamu terus bertingkah, jangan salahkan aku jika menjadi kasar. Oh, aku sangat ketakutan. Sayangnya, jenazah kakakku sudah dikremasi. Apa? Itu tidak mungkin. Victor, Di dalam mobil pengangkut jenazah, tidak ada jenazah. Hanya ada guci berisi abu. Tunggu. Maaf, tapi aku tidak akan mendonasikan. Aku ingin jenazah kakakku segera dikremasi. kamu gila. Apa gunanya ini bagimu? Tidak ada. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian berdua menodai kakakku seperti ini. Liam, aku akan pergi ke sekolah sekarang untuk menemui wali kelasku dan mengisi formulir pendaftaran kuliah. 10 hari lagi, aku akan mendapat penerimaanku dan kita bisa meninggalkan tempat ini selamanya. Victor, 10 hari lagi, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Chloe, aku dengar saat orang tuamu masih hidup, mereka menjodohkanmu dengan Victor. Dia baru lulus dan bekerja di kota, dan kamu malah mendaftar ke universitas yang jauh sekali. Apakah dia akan setuju? Lihat kamu, berlambat-lambat pulang sekolah. Kamu bikin Victor menunggumu lagi kan? Victor, jangan tunggu dia lagi sepulang sekolah. Jangan sampai pelajaranmu sendiri terbengkalai. Tidak apa-apa, Bu. Ini terutama karena di luar sudah terlalu gelap. Dan dia kan masih gadis kecil. Aku benar-benar khawatir padanya. Chloe, jangan sedih. Ayah dan ibu sudah tiada. Tapi kamu masih punya aku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Bapak Davis, Bapak pernah mengajariku bahwa vas porselen mudah dilukis dengan emas, tapi menjaga hati tetap utuh itu sulit. Dia punya hidupnya sendiri untuk dijalani, dan orang-orang yang ingin dia lindungi. Aku tidak bisa memaksanya untuk tetap di sini. Dulu, desa kita dilanda banjir. Orang tuamu berkorban untuk bantuan banjir. Kakakmu juga meninggal saat menyelamatkan orang lain. Chloe, kalau nanti kamu butuh bantuan apapun, katakan saja padaku. Aku akan bantu semampuku. Terima kasih, Bapak Davis. Aku percaya semuanya akan menjadi lebih baik. Dasar anak bodoh. Omong-omong, Bapak Davis, bisakah Bapak membantuku merahasiakan kalau aku mengisi formulir pendaftaran kuliahku? Kalau Victor bertanya tentang itu, katakan saja aku gagal ujian masuk perguruan tinggi dan tidak mencapai nilai batas. Juga, saat surat penerimaan datang, tolong bantu aku menyembunyikannya. Oke? Kenapa? Apa kamu takut dia tidak akan membiarkanmu pergi? Ya. Baiklah, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Anak yang baik. Semoga semuanya berjalan lancar untukmu dan kamu bisa terbang tinggi. Terima kasih, Bapak Davis.
Ayah. Ibu, aku tidak akan menikah dengan Victor. Kalian pasti setuju denganku, kan? Ini uang pensiun yang dikeluarkan pemerintah untuk ayah dan ibu. Aku tidak mau menerimanya. Victor tidak peduli dengan hal seperti itu. Liam, kamu simpan saja untuk persiapan pernikahanmu. Sudah kubilang, ini untukmu, ini milikmu, dan satu hal lagi. Kalau Victor pernah mengganggumu, kamu beritahu aku, dan aku yang akan berurusan dengannya. Mengerti? Mengerti. Victor tidak akan pernah melakukan itu padaku. Hei, kamu. Ini, dan ini. Aku mengerjakan ini sepanjang sore, sangat merepotkan. Jadi, Jelek sekali. Terima kasih, Liam. Liam, Victor menyakitiku. Kenapa kau pergi? Kembalilah dan buat dia membayar. Tolong. Ini tidak banyak, tapi dengan tabunganku, seharusnya cukup untuk operasi Mia. Victor, itu uang pensiun orang tuaku. Berani-beraninya kau pakai untuk Mia. Kalau bukan karena keegoisan dan campur tanganmu, Mia tidak akan kehilangan donor jantung yang paling cocok. Mia butuh operasi sekarang, dia tidak hanya harus menunggu, tapi juga harus bayar kompensasi yang besar. Ini hutangmu pada Mia. Kau harus menggantinya. Victor, kau janji pada orang tuaku. Dan kau juga janji pada kakak, Liam. Kau bilang akan menjagaku dengan baik. Inikah caramu menjagaku? Oh, aku mengerti. Jadi ini tentang itu? Jangan khawatir. Sebaik apapun aku memperlakukan Mia, itu tidak akan mengubah rencana pernikahan kita. Asalkan kau bersikap baik, serahkan saja uangnya untuk operasi Mia, aku janji akan menikahimu, dan aku akan menjagamu dengan baik mulai sekarang. Dan kalau tidak, Kau. Hei. Oke. Aku akan segera menjemputmu. Mia bosan sendirian di rumah sakit, dan dia khawatir kamu terlalu sedih kehilangan kakakmu. Dia ingin datang menemanimu. Aku akan menjemputnya sekarang. Nanti. Beli iga untuk dibuat sup. Dia dari kota Ek, jadi jangan terlalu banyak bumbu. Lalu beli permen buah. Tunggu aku di sini. Tanah makam ini total 4 juta rupiah. Kami membutuhkan deposit 2 juta rupiah. silakan periksa jumlahnya. Liam, aku sudah menemukan tempat untukmu. Dekat dengan ayah dan ibu. Kamu tidak akan kesepian. Sudah kusuruh beli bahan makanan dan pulang masak. Mana makanannya? Kau tahu sendiri kondisi Mia lemah, dan dia tamu. Bagaimana bisa kau tidak memikirkan itu? Chloe, jangan marah sama Victor. Kami cuma nunggu kamu balik bawa belanjaan dan masak. Kami nunggu sampai tengah malam, tapi kamu nggak muncul-muncul. Victor cuma khawatir sama aku, jadi dia repot-repot nyiapin makanan ini. Mia, nggak usah minta maaf. Kamu nggak salah. Tapi Chloe, kamu juga harus mikirin perasaan Victor. Kamu selalu pulang tengah malam, nanti orang-orang pada ngomong. Gosip? Kamu kan janda yang suaminya meninggal kurang dari setahun yang lalu. Seharusnya kamu di rumah menghormati mertua. Tapi malah di sini setiap hari nyelip antara aku dan tunanganku, buat ribut.
Nggak takut orang bakal ngegosipin kamu. Victor, aku. Victor, apa yang aku bilang sampai salah banget? Aku kan udah bilang, aku bakal nikah sama kamu, kenapa kamu susahin Nia? Lagi pula, Nia, dia sekarang lagi sakit. Hal kayak ngurus orang tua. Dia nggak perlu khawatirin itu. Nia benar. Kamu semalaman nggak pulang. Lagi ngapain aja sampai larut malam? Mana daging dan gula yang suruh kamu beli? Nia bentar lagi harus minum obat. Gula itu bakal cocok banget buat bantu dia minum obatnya. Victor, kamu masih anggap aku kayak anak kecil. Aku kan udah wanita bersuami, ngapain aku masih suka manisan? Berebut makanan sama anjing? Kamu benar-benar tak tahu malu. Chloe, kamu ngomong apa sih? Mana daging yang suruh kamu beli? Sama gulanya? Kamu yang suruh aku beli. Tapi mana uang yang seharusnya kamu kasih? Kalau aku inget-inget lagi, udah setahun sejak kamu kasih aku uang sepeser pun. Di kehidupan lampau, setelah aku mati, selain Bapak Davis, yang bakal membakar persembahan kertas buat aku di hari peringatan, cuma kamu yang kadang-kadang datang nengok kuburanku. Sebelum aku pergi kali ini, aku pasti bakal carikan kamu keluarga baik-baik. Berani-beraninya kau sentuh barang-barang kakakku. Ya ampun, Chloe. Bukannya Victor sudah memberitahumu? Mulai sekarang, kamar tidur ini adalah milikku. Bukannya aku sudah bilang? Nia akan tinggal bersama kita. Kamar kakakmu menghadap selatan, bersih dan rapi. Apa salahnya Mia tinggal di sini? Kenapa kau jadi begitu pelit? Ini, Nia, waktumu menstruasi sudah dekat. Aku menghangatkan susu untukmu. Aku bahkan menambahkan madu. Aku sendiri saja tidak ingat jadwal menstruasiku. Aku tidak menyangka kau, Victor, bisa mengingatnya. Chloe, Liam. Oh. Kamu dari mana saja? Kamu terluka. aku baik-baik saja. Ini, lihat. Ini susunya yang kuminta orang antar jauh-jauh dari kota untukmu, bergizi. Dan madu ini bahkan lebih baik. Aku sengaja naik gunung untuk mencarikannya untukmu. Hampir saja disengat lebah, tapi tidak apa-apa, aku lari cepat. Kamu lemah, kamu butuh makanan bergizi untuk menguatkan tubuhmu. Kalau ini sudah habis, aku akan cari lagi untukmu. Ini, coba rasakan. Kamu yang terbaik, Liam. Victor, kakakku membeli susu ini sebelum dia meninggal khusus untuk membantuku menjadi lebih kuat, dan madu itu. Untuk mendapatkan madu ini, kakakku hampir saja kakinya patah. Berani-beraninya kau memberikannya pada Mia untuk diminum. Chloe, Mia itu lemah. Dia butuh asupan gizi. Masa hal seperti ini saja kau perebutkan? Kembalikan isinya padaku. Isi apa? Patung tanah liat, dan 6 juta rupiah. 6 juta rupiah apa? Chloe, hanya karena aku tinggal di kamar kakakmu, kau menuduhku mencuri uangmu? Kalau begitu caranya, aku pergi saja. Sepertinya kakakmu dan aku benar-benar terlalu memanjakanmu. Aku sudah tidak bisa terus berpura-pura lagi. Kamu tahu kamu telah berbuat salah kepada Mia, jadi kamu malah menyakiti diri sendiri? Hanya untuk membuatku merasa kasihan padamu? Chloe, bagaimana kamu bisa menjadi begitu? Manipulatif? Aku yang manipulatif? Cukup. Setelah kamu berbuat salah kepada Mia, dia tidak hanya tidak marah, dia bahkan khawatir kamu mungkin mengalami masalah. Dia berpikir kamu harus mengemis dari pintu ke pintu. Jika aku tidak membujuknya,
Anak perempuan yang malang itu akan membahayakan keselamatannya sendiri. Dia sudah siap begadang semalaman tanpa tidur, hanya untuk mengumpulkan uang. Lihat, aku tahu kamu berbuat seperti ini karena kamu menyukai aku. Dan aku paham, aku belum membuat kamu merasa aman akhir-akhir ini. Biarkan aku jelaskan ini untuk yang terakhir kali. Perasaan aku terhadap Nia hanya aku yang menjaga dia. Nia adalah orang baik. Dia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku berjanji padamu. Setelah operasi Nia selesai, kami akan menikah. Berhenti dengan permainan ini. Kamu sudah terlalu jauh. Sudah tidak lucu lagi. 9 hari lagi. Dan aku akan keluar dari sini. Aku tahu kamu mengambil uang itu. Gaun pink ini saja. Harganya Rp40.000. Victor baru saja lulus. Pekerjaannya di pabrik tidak banyak bayarnya. Dan dia masih mengumpulkan uang untuk operasi kamu. Tidak mungkin dia bisa mengumpulkan uang sebanyak itu sekaligus. Yang aku lakukan hanya meneteskan beberapa air mata dan menyebutkan bagaimana saat aku menikah, aku bahkan tidak mendapatkan cincin yang layak. Jadi Victor memberikan aku cincin perak itu, yang dia awalnya mendapatkan untuk kamu, dia hanya menyerahkannya kepada aku. Lalu dia hanya pergi dan menemukan toko reparasi, meminjam sepotong kawat, dan membentukkan kamu sebuah cincin. Katakan padaku, bukankah kamu hanya pembawa sial? Kalau tidak, mengapa kamu mengutuk orang tua kamu sampai mati, dan kemudian, kakak kamu, Liam? Sekarang bahkan, calon suami yang kamu selalu impikan, tidak mau berhubungan dengan kamu. Kamu bisa memiliki Victor. Simpan juga uangnya. Tetapi aku ingin patung tanah liat itu kembali. Oh, kamu maksud barang-barang itu? Tunggu saja di sini, aku akan mengambilnya untuk kamu. Kamu maksud ini? Ini adilnya di mana? Setelah semua yang terjadi, Victor masih ingin menikahimu. Dan di sini aku, terjebak sebagai janda rahasia sahabat terbaiknya. Dengarkan aku, Chloe. Akulah yang akan menjadi istri Victor, dan kamu akan kuhancurkan, tidak akan pernah bangkit lagi. Mia, aku akan membunuhmu. Bapak dan Ibu Miller. Maaf merepotkan kalian beberapa hari ke depan. Tidak masalah sama sekali. Mia sudah hidup sangat susah. Dia menikahi Nuh kami, lalu Nuh meninggal dalam 2 tahun. Kami sangat bersyukur ada Anda. Kalau tidak, dia pasti. Tolong, jangan sungkan. Nuh adalah saudaraku. Jadi Nia adalah adik iparku. Sudah seharusnya aku menjaga dia. Mari ke sini. Oh, Chloe, kenapa kamu mencoba membunuhku? Mia? Mia, cari bantuan. Kamu baik-baik saja, Mia? Ah, ya ampun. Untuk beberapa hari ke depan, kamu akan tinggal di sini dan merenungkan perbuatanmu. Dan ini. Aku habiskan sepanjang sore membuatnya, susah banget.
Chloe, hei, dengar. Bahkan setelah kamu menikah, jangan lupakan aku. Chloe, kamu berani sekali. Menyerang seseorang tepat di depan keluarganya. Kalau aku tidak melindungimu, polisi sudah menangkapmu. Kamu tahu, Baik. Kalau begitu, panggil polisi. Mari kita lihat siapa yang akhirnya ditangkap polisi saat mereka datang. jangan keras kepala. Kamu menikah Mia. Dan dia baru saja keluar dari kondisi kritis. Aku sudah bernegosiasi dengan keluarganya. Sebagai kompensasi, kamu akan memberikan rumah keluargamu kepada mereka. Kamu juga perlu menulis jaminan tertulis. Bersumpah bahwa mulai sekarang, kamu tidak akan menyakitinya lagi. Baru setelah itu mereka setuju untuk tidak melaporkan ke polisi. Ini, Baik. Victor, kalau bisa, aku sangat berharap kamu tidak pernah datang ke dalam hidupku. Chloe. Aku tahu kamu salah paham tentangku. Tapi suatu hari, kamu akan mengerti. Pikirkanlah baik-baik. Tenang saja, Victor. Dalam 2 hari, kamu dan aku tidak akan pernah bertemu lagi. Terima kasih. Silakan duduk, Victor. Victor, kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Tidak hanya kamu sudah mendapatkan kami tempat tinggal di hutan selatan, tapi kamu juga menemukan donor jantung yang cocok untukku. Aku akan bisa sehat kembali segera. Dulu, aku tidak akan berani memimpikan ini. Tidak perlu berterima kasih. Kamu keluarga, Mia. Sudah seharusnya aku merawatmu. Ayah, Ibu, Liam. Maafkan aku. Aku tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa mempertahankan rumah kita. Apa yang kamu ributkan sekarang? Tempat ini sekarang milik Mia, bukan? Aku harus cepat-cepat membereskan barang-barangku untuk memberi ruang untuknya. Mia itu gadis yang baik. Ketika dia mendengar kamu tidak punya tempat tinggal, dia secara khusus memohon padaku untuk membiarkanmu tinggal. Dia bilang dia selalu ingin berteman denganmu. Tinggallah di sini dulu. Sekarang keluar dan makan. Mia sendiri yang memasak dan membuat banyak hidangan untukmu. Ayo, kita pergi. Chloe, silakan duduk. Duduklah. Chloe, aku perhatikan beberapa hari terakhir ini kamu tidak makan dengan baik. Jadi aku khusus membuat seisi meja makanan enak untukmu. Apa daging ini? Daging anjing. Aku pernah dengar orang bilang daging anjing sangat bergizi. Kamu terlalu kurus, Chloe. Kamu harus makan lebih banyak. Lagi pula, sepertinya kamu cukup menyukainya. Kamu bahkan memberinya nama kacang. Mia, salahnya apa? Kenapa kau tega menyakitinya seperti ini? Chloe, kamu sedang apa? Kamu menyakitiku. Ini cuma anjing sialan. Kenapa kau begitu sedih karenanya? Kamu cari masalah saja. Mau dikurung lagi? Tidak. 2 hari kemudian, aku harus melapor ke kampus. Aku tak bisa dikurung lagi. Ini, Victor, kau juga harus tambah lagi. Kau yang melakukan semua pekerjaan. Daging anjing ini sangat bergizi, tahu. Mia, ini. Kau baru saja keluar dari rumah sakit. Makan sekarang. Kembalikan kekuatanmu. Perkuat dirimu. Mhm. Daging anjing ini sangat enak. Tentu saja.
Kenapa? Kenapa kalian tidak mau meninggalkanku sendiri? Keluar, atau jangan salahkan aku untuk apa yang terjadi selanjutnya. Siapa yang kau ancam? Bajingan. Kamu harus lihat baik-baik siapa dirimu sebenarnya. Kau benar-benar pikir kau cukup baik untuk Victor. Jadilah gadis baik dan tidur denganku. Atau, aku punya banyak cara untuk membuatmu menyesal. Sudah saya bilang, Bapak Miller mau masuk ke kamar saya di tengah malam pakai kunci. Dia mau menyerang saya. Chloe, mertuaku sudah bahagia selama puluhan tahun. Masa mereka bisa melakukan hal seperti itu? Betul, kunci itu. Kamu yang kasih kunci itu ke saya. Kamu bilang kamu di ruang isolasi dan punggungmu sakit banget. Minta saya datang untuk memijitmu. Makanya saya buka pintu dengan Ibu Miller. Tapi apa yang kami lihat? Kamu tidur telanjang di kasur menunggu kami. Saat kamu lihat kami masuk, kamu marah karena malu. Lalu kamu ambil gunting untuk membungkam kami. Kamu... Syukur kami cepat bertindak. Kami berteriak minta tolong tepat waktu. Kalau tidak, kami sudah jadi 2 mayat. Cewek muda seperti kamu, hati begitu jahat? Kepala Miller, tak ada yang di atas hukum. Kamu tidak bisa memakluminya hanya karena jasa keluarga. Penyerangan dengan senjata tajam. Dia harus dihukum sepenuhnya. Dia berani menyerang dengan pisau. Itu karma kamu. Karma? Karma yang bagus sekali. Victor, karma terbesar saya adalah membiarkan ayah dan ibu menerima orang tidak tahu berterima kasih seperti kamu. Karma terbesar saya adalah pernah jatuh cinta pada orang seperti kamu. Apa maksudmu? Victor, jantung saya. Sakit sekali. Bisa kamu antar saya kembali ke rumah sakit? Baik, sekarang kita kembali. Kamu tetap di sini dan renungkan apa yang kamu lakukan. Saya akan datang beberapa hari lagi. Ayo. Chloe, keluar sebentar. Chloe, kedua orang tua kamu meninggal dalam bantuan banjir. Kakak kamu adalah pahlawan penyelamat nyawa. Makanya saya tidak percaya anak yang dibesarkan di keluarga seperti itu akan melakukan hal seperti ini. Kepala Miller, apa maksudmu? Nah, beberapa hari ini, saya mencari bukti. Kemarin, saya curiga, saya kirim orang untuk diam-diam mengikuti Bapak Miller pulang. Ternyata, mereka dengar dia dan istrinya dengan bangga membanggakan bagaimana menantu mereka, Mia, merencanakan ini dan bagaimana semuanya begitu sempurna. Jadi, artinya saya bisa pergi? Oh, tentu. Jangan khawatir. Kami sudah menahan pasangan tersangka ketahanan, namun, Mia dijadwalkan untuk operasi transplantasi jantung hari ini. Setelah operasi selesai, kami akan membantu kamu membuktikan ketidakbersalahan kamu kepada tunangan kamu. Tak perlu. Hah? Kamu hanya akan membiarkan tunangan kamu terus salah paham seperti ini? Bahkan, kamu semua bisa tahu ada yang tidak beres. Victor sudah bersama saya lebih dari 10 tahun. Dan dia hanya percaya cerita sepihak Mia. Bukannya itu menyedihkan? Victor, operasinya akan segera dimulai. Aku takut sekali. Jangan khawatir. Aku akan di sini bersamamu. Victor, sedang memikirkan Chloe, ya? Jujur, aku mengerti. Chloe terlalu perhatian dan dia sangat cemburu sampai dia melakukan hal yang ekstrem seperti ini. Ini semua salahku. Sebenarnya, sejak aku datang, Chloe selalu menyerangmu. Itu sebabnya dia akhirnya melakukan kesalahan besar. Tapi sebenarnya, Chloe bukan orang jahat. Bagaimana kalau aku bicara dengan ayah mertuaku dan memintanya mencabut tuntutan? Benarkah?
Tentu saja. Kalau bukan karena aku, kalian tidak akan saling bermusuhan. Untungnya, kali ini tidak terjadi hal yang terlalu buruk. Victor, pergi dan keluarkan Chloe dari sana. Baiklah, aku urus. Jangan khawatir, Mia. Beberapa hari terakhir ini, dia pasti sudah belajar, begitu dia keluar, aku akan langsung membawanya untuk minta maaf padamu. Aku pergi dulu. Chloe. Aku bawakan surat penerimaanmu. Aku sudah dengar semua yang terjadi beberapa hari terakhir. Kau sudah menderita. Aku belikan tiket kereta ke sekolah. Pulanglah, kemasi barang-barangmu, dan jalani hidupmu sendiri. Terima kasih. Tidak apa-apa. Nona Adams, mulai sekarang, kuharap kau tidak lagi cari masalah, melangkahlah maju, raihlah yang lebih tinggi, dan milikilah masa depan cerah. Aku akan. Selamat tinggal. Untuk selamanya. Victor. Chloe di mana? Nia menyuruh ayah mertuanya menarik tuntutan. Sekarang dia bebas pergi. Tuntutan ditarik? Nona Adam sama sekali tidak melakukan kejahatan dari awal. Maksudmu apa? Bapak dan Ibu Miller sudah mengaku. Mereka sengaja melakukannya untuk menjebak Nona Adams. Dalang sebenarnya di balik semua ini adalah Mia. Tidak mungkin. Mia bukan orang seperti itu. Kami menemukan ini dari Bapak Miller. Ini kuncinya untuk kamar Chloe, dan ini adalah pengakuan sukarela yang sudah ditandatangani mereka. Lihat sendiri. Menurut kesaksian mereka, tujuan mereka adalah untuk membuatmu benar-benar membenci Nona Adams. Dengan begitu, Mia bisa menikahimu. Chloe. Dia dijebak. Difitnah. Aku salah menilai Chloe. Kepala Miller. Tidak ada yang di atas hukum. Kau tidak bisa memihaknya hanya karena jasa keluarganya. Penyerangan dengan senjata tajam yang disengaja, dia harus menjalani hukuman penuh. Berani-beraninya kau menyerang orang dengan pisau, ini karma untukmu. Dia di mana? Aku harus menemuinya. Dia sudah pergi sejak lama. Pergi? Dia pergi kemana? Kau tunangannya, dan kau tidak tahu dia pergi kemana? Tentu saja aku tahu. Chloe tidak punya keluarga lain di hutan selatan. Dia pasti kesal karena aku salah paham, jadi dia pulang sendiri ke rumah. Aku hanya perlu pulang dan minta maaf padanya. Chloe tidak akan pernah meninggalkanku. Aku akan pulang dan mencarinya sekarang. Chloe, sekarang aku tahu semuanya. Aku salah. Aku menyalahkanmu tanpa alasan. Maafkan aku. Keluarlah, kumohon. Chloe. Chloe, kalau kau tidak keluar, aku akan jadi gila. Chloe. Jadi begini ya, tampang, kampus, universitas.
Halo Nona, kamu mahasiswa baru tahun ini? Iya. Halo, namaku Lukas, mahasiswa tingkat 2, jurusan fisika, dan kakak tingkatmu. Kebetulan sekali. Aku juga satu jurusan, dan namaku Clara. Aku tahu. Lama tidak berjumpa. Clara, Ethan, aku lihat di tempat sampah ada barang-barang lama keluargamu yang dibuang. Semuanya masih bagus kondisinya dan tidak rusak, jadi masih mau tidak? Clara, cewek-cewek di kelasku bilang ikat rambut ini lagi paling tren sekarang. Lihat, kamu suka tidak? Aku suka. Dan aku suka apapun yang kamu berikan, Ethan. Ethan, katamu kalau aku dapat peringkat pertama ujian bulanan, kamu akan belikan aku hadiah. Jadi mana hadiahnya? Aduh. Aku lupa. Oh, Kamu marah? Hei, mana mungkin aku lupa? aku tahu kamu yang terbaik, Ethan. Kamu suka tidak? Iya, Ini sisir. Yang kuberikan padanya saat dia berusia 8 tahun, dan pertama kali memanjangkan rambutnya. Ini buku catatan. Yang kuberikan saat dia SD. Dan ini. Hadiah ulang tahun yang kuberikan padanya. Saat dia berusia 18 tahun? Tapi kenapa dia membuang semuanya? Halo, asrama perempuan, laki-laki dilarang masuk, titik. maaf, aku tidak menyadarinya. aku akan masuk sekarang. Terima kasih, Lukas, karena mengantarku ke sini. Aku sangat menikmati obrolan kita. Ngomong-ngomong, kamu tidak pernah memberitahuku kapan pertama kali kamu bertemu denganku. Itu. Sudah lama, sangat lama sekali. Sudah lama, sangat lama sekali. Oke, kamu harus naik dan beristirahat. Selamat tinggal, Chloe. Oh, Kali ini, aku akan melindungimu. Chloe, Apakah kamu melihat orang ini? Tidak. Chloe, Chloe. Kamu kemana saja? Halo? Bapak Carter, Nona Mia hampir sembuh total. Jadi, ketika kamu ada kesempatan, datang dan bayar tagihan medisnya. Mia. Ini semua salahmu. Bagaimana, Dr. Evans? Jadi, apa kata Victor? Teleponnya tersambung, tapi Bapak Carter tidak mengatakan sepatah kata. Aku tidak tahu apakah dia bahkan mendengarkan aku. Oke. Terima kasih, Dr. Evans. Nona Mia, tentang tagihan medis. Dr. Evans. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan membayarnya. Hanya beri aku 3 hari lagi, oke? Baiklah. Terima kasih, Dr. Evans. Seluruh 1 minggu setelah operasi saya, Victor belum datang untuk melihatku sekali. Dia tidak mungkin tahu tentang itu. Mungkin? Tidak.
Itu tidak mungkin. Victor percaya padaku sepenuhnya. Dia mungkin hanya sibuk dengan sesuatu. Itulah sebabnya dia belum datang. Untungnya, aku memiliki 6 juta rupiah ini. Syukurlah Chloe saudara yang meninggal begitu muda. Meninggalkan mahar 6 juta rupiah untuknya. Sayang sekali, tetapi sekarang semuanya milikku. Apa yang kamu lakukan? Victor, Dari mana kamu mendapatkan uang ini? Serahkan apa yang ada di dalamnya. apa? Patung tanah liat. Dan 6 juta rupiah. 6 juta rupiah apa, Chloe? Apakah kamu menuduhku mencuri uangmu hanya karena aku tinggal di kamar saudaramu? Uangmu. Kamu mengambil ini dari Chloe. Victor, aku. Kepala Miller memberitahu aku. Chloe tidak bersalah. Orang tua suamimu mengakuinya. Mereka menjebak Chloe dengan sengaja. Dan kamu berada di belakang semua itu. Mia, apa yang kamu harus katakan untuk dirimu sekarang? Jadi alasan kamu belum datang untuk melihatku selama beberapa hari adalah karena ini. Victor, aku tidak tahu mengapa mereka akan menjebakku. Uang ini diberikan kepadaku oleh Nuh. Aku hanya berpikir, mungkin aku bisa menggunakan itu untuk menyuap. Untuk membuat hal-hal lebih mudah bagi Chloe. Jadi kamu mengatakan kepadaku uang ini. Seharusnya untuk Chloe. Tentu saja. Victor, kamu selalu begitu baik kepada aku. Seperti saudara kandungku sendiri, aku tahu, kamu selalu begitu peduli tentang Chloe. Itulah sebabnya aku. Tetapi bagaimana tentang kesaksian orang tua suamimu? Bagaimana kamu menjelaskan itu? Mengapa mereka berbohong tentang kamu? Aku benar-benar tidak memiliki penjelasan untuk itu. Jadi akhirnya kau mengaku. Kau yang ada di balik semua ini, kan? Bagaimana jika ku katakan, aku dijebak, apa kau akan percaya padaku? Kau tidak akan percaya. Karena semua orang tahu mertuaku memperlakukan aku dengan sangat baik. Mengapa mereka mau menjebakku? Bukan begitu? Tidak, bukan. Mereka tidak pernah memperlakukanku dengan baik, sama sekali tidak. Mereka percaya aku mengutuk suamiku sampai mati. Di depan orang lain, mereka pura-pura baik padaku. Tapi di balik pintu tertutup, mereka memukulku. Aku masih punya bekas luka untuk membuktikannya. Lihat sendiri kalau tidak percaya. Lalu kenapa tidak bilang dari dulu? Aku tidak berani. Victor, kau sudah terlalu banyak membantuku. Aku tidak mau merepotkanmu lagi, dan aku tidak mau. Chloe terus salah paham padaku. Victor, biarkan aku ikut kau cari Chloe. Aku akan jelaskan semuanya padanya. Oke? Dia sudah pergi dari hutan selatan. Dia mungkin tidak akan pernah kembali. Tidak kembali? Maksudmu apa? Tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Dan tidak ada yang tahu apakah dia akan kembali. Kalau begitu, Victor, bolehkah aku? Kemanapun dia pergi, aku akan menemukannya. Chloe punya hati yang lembut, jika aku minta maaf dengan tulus, dia pasti akan memaafkanku. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan kalian berdua bersatu. Victor, biarkan aku ikut denganmu. Begitu kita menemukannya, aku akan jelaskan semuanya padanya. Baik? Baiklah. Chloe, aku akan menemukanmu, bagaimanapun caranya. Cepat pulang nak, badai besar akan datang, nanti akan sulit bepergian. Serahkan saja padaku. Terima kasih, Ibu. Aku akan pulang sekarang. Baiklah. Leo, kamu lagi ngapain di sini? Kamu kerja sambil kuliah di sini, dapat Rp1.600 per jam. Kalau kerja 2 jam sehari, kamu bisa dapat Rp3.200.
Tapi kondisi kamu lagi nggak fit, hujan begini bisa bikin kamu demam 2 hari. 2 hari, infus habis Rp12.000. Belum lagi pelajaran yang ketinggalan. Chloe, kayaknya kamu nggak jago matematika ya? Kalau aku kehujanan, belum tentu demam. Pelajaran yang ketinggalan, aku bisa cari cara buat nyusul. Tapi kalau aku nggak kerja, besok aku nggak punya uang buat makan. Kerja sambil kuliah. Leo, bukan aku nggak bisa hitung. Dengan kerja sambil kuliah, aku cuma nggak ada pilihan lain. Makasih ya anterin aku balik, aku harus pergi sekarang. Chloe, tadi aku terlalu lancang. Maaf ya, Gak apa-apa, Leo. buat gantiin kesalahanku. Biar aku ajarin kamu. Apa? Sekolah nawarin beasiswa nasional tiap tahun. Mahasiswa ranking 1 di jurusan dapat Rp400.000. Aku bisa bantu kamu. Victor, kamu yakin Bapak Davis tahu Chloe pergi kemana? Bukannya dia udah lulus lama? Aku punya teman sekelas yang jadi guru di sini. Dia lihat mereka berdua bersama beberapa hari lalu. Tapi selama masih ada secercah harapan, aku nggak bakal nyerah. Victor, Siapa? Bapak Davis, Victor. Kamu lagi ngapain di sini? kamu kenal aku, jadi pasti kamu tahu. Chloe pergi kemana, kan? Chloe pergi kemana? Bagaimana aku tahu? Pergi sana. Victor, tanganmu. Bapak Victor, kamu mau apa? Katakan saja padaku. Chloe, pergi kemana sih? Sudah kubilang, aku tidak tahu. Tidak tahu, dengar, kamu, lupakan saja. Sekarang pergi. Kalian berdua mau apa? Bapak Davis, tolong, beritahu Victor kemana Chloe pergi. Victor sangat khawatir. Aku mohon padamu, sampai bersujud. Hei, Mia, kamu ngapain? Hentikan itu. Victor, kalau bukan karena aku, Chloe tidak akan pergi. Aku janji akan membantumu. Aku akan mencarinya dan membawanya kembali padamu. Kamu terus menyebut namanya, Victor ini, Victor itu. Kalian berdua cocok sekali menurutku. Jadi berhentilah merusak hidup Chloe. Bapak Davis, aku dan Mia bukan seperti itu. Bapak Davis, Victor hanya menganggapku sebagai adik perempuan, itu saja, dan aku tidak merasakan perasaan lain padanya. Kamu salah paham semuanya. Oh, benarkah? Apakah ada kesalahpahaman? Kamu tahu yang sebenarnya. Bapak Davis, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu tentangku? Mia, Bapak Victor, kekasih gelapmu sudah kabur. Kamu tidak akan mengejarnya? Bapak Davis, hubungan saya dengan Mia benar-benar transparan. Saya tidak pernah melampaui batas. Tidak peduli masa lalu, masa kini, atau masa depan, Chloe adalah satu-satunya untuk saya. Saya sudah melakukan banyak hal yang menyakiti Chloe. Dan saya tahu saya salah. Tolong, katakan saja di mana dia. Saya perlu menemuinya dan meminta maaf. Di mana kamu saat itu dibutuhkan? Saya tahu saya berbuat salah. Tapi sekarang dia sudah pergi, saya sadar saya tidak bisa hidup tanpanya. Setiap satu dari kalian. Bapak Davis, kalau Bapak tidak memberitahu, saya akan memohon berlutut dan tidak akan bangun. Baiklah, dengar, bangun dulu. Benarkah? Tapi kamu harus berjanji padaku, jangan memaksa Chloe, dan kamu harus menghormatinya. Saya janji. Chloe ada di Universitas Teknik Puncak. Kalau kamu ingin mencarinya, itu tempat yang harus kamu tuju. Aku tidak percaya Chloe, jalang itu, benar-benar diterima di perguruan tinggi. Aku tidak akan mengizinkannya. Terima kasih, Bapak Davis. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini untuk mendapatkan kembali Chloe. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Pergilah. Paman Davis, saya melihatnya. Terima kasih. Jawab pertanyaanku. Bagaimana kamu bisa mengenal Chloe? Dan bagaimana kamu tahu dia diterima di Universitas Teknik Puncak? Dan bagaimana kamu bisa memberitahu saya begitu cepat untuk pergi membantunya? Halo, hei. Anak itu memotong telepon lagi padaku.
Selalu begitu misterius. Hai, Chloe. Aku dengar Leo dari sekolah kita naksir kamu. Masa sih? Jangan menyebarkan rumor. Dia cuma membantuku belajar. Cuma belajar. Terus gimana waktu pelajaran olahraga kemarin? Waktu kamu pingsan karena demam, dia menggendongmu ke ruang UKS. Dia sangat khawatir. Kalau kamu pikir dia nggak suka sama kamu, aku nggak percaya. Menurutku kalian berdua jadian hanya masalah waktu. Berhenti bicara omong kosong. Nggak ada apa-apa seperti itu di antara kami. Ada. Leo itu orangnya hebat dan keluarganya berkecukupan. Di sekolah kita, banyak mahasiswi junior yang naksir dia. Aku cuma nggak percaya kalau kamu nggak tertarik sedikit pun. Hai, aku Leo. Aku mahasiswa tingkat 2, jurusan fisika. Aku, seniormu. Sekolah menawarkan beasiswa nasional untuk mahasiswa terbaik di jurusan setiap tahun. Nilainya Rp400.000. Aku bisa membantumu. Chloe, kamu lagi mikirin apa? Oh, nggak ada. Hey, Chloe. Kamu belum jawab pertanyaanku. Apa kamu benar-benar nggak tertarik sama Leo sama sekali? Aku tidak cukup baik untuknya. Apa? Nggak apa-apa. Oh, iya. Apa kamu tahu Leo? Asalnya dari mana? Dia dari Teluk Barat. Semua orang di sekolah tahu itu. Dari Teluk Barat. Lalu bagaimana dia bisa melihatku? Apa kamu tahu kalau dia pernah ke hutan selatan? Aku nggak tahu soal itu. Tapi kalau mau tahu, kamu bisa tanya langsung ke Leo. Chloe, apa yang ingin kamu ketahui? Jadi ini Universitas Chloe? Wanita itu masuk universitas bagus seperti ini. Victor, kau benar-benar akan mencari Chloe? Sudah dengar mahasiswa di universitas sangat berpikiran terbuka. Bagaimana jika Chloe bertemu orang baru? Tidak mungkin. Chloe bukan orang seperti itu. Hei, Victor, tunggu aku. Ini sarapan. Makan selagi masih hangat. Terima kasih. Oh, Kamu baru saja. Diam-diam ingin tahu tentang aku? aku tidak. Aku tidak. Nama aku Leo. Aku 22 tahun. Aku orang lokal. Ayahku di militer. Ibuku dokter. Kakekku profesor universitas. Kamu tak perlu cerita semua ini. Aku sudah cerita dasar tentang keluarga aku. Dan jika kamu rasa itu kurang, aku bisa cerita lebih. Chloe, kau bisa kasih aku kesempatan? Chloe, kau bisa pacaran dengan orang diam-diam dari Victor? Chloe, Kau sedang apa di sini? Chloe, akhirnya kutemukan kau. Dia siapa? Chloe, kau tahu nggak betapa khawatirnya Victor sejak kau kabur? Aku nggak percaya kau bisa tinggal dengan pria lain secepat ini. Bagaimana bisa kau berbuat seperti ini pada Victor? Aku teman sekelas Chloe. Hormatilah. Hormat? Kau, yang mendekati wanita bersuami, itu benar-benar tidak pantas. Kau merusak moral publik. Dan berani-beraninya kau bicara soal hormat padaku. Kau pikir pantas dapat itu? Wanita bersuami? Chloe sudah menikah? Aku nggak tahu. Iya kan? Dia sudah menikah. Tapi selalu nempel sama Leo. Memalukan sekali. Wah, luar biasa ya. Mahasiswa zaman sekarang seleranya aneh-aneh. Suka sekali mengejar wanita bersuami. Kalau berita ini sampai ke desa, kau akan dibicarakan di belakangmu. Mia. Kalau kau terus menyebar kebohongan, tamparan bukan akhirnya. Akan lebih parah dari itu. Chloe, kamu benar-benar memukulku? Victor, aku cuma mau bantu. Kamu dan Chloe sudah bertunangan, tapi dia masih di luar sana main-main dengan cowok lain. Kalau orang-orang tahu, itu akan merusakmu.
Chloe, minta maaf ke Mia. Sekarang, Dia yang menyebarkan kebohongan tentangku. Masa aku yang harus minta maaf ke dia? Mia benar. Kamu dan aku sudah bertunangan. Dan kamu masih main-main dengan pria lain? Apa kamu nggak punya malu sama sekali? Karena kamu nggak bisa berperilaku baik di sekolah, kurasa kamu nggak perlu terus kuliah. Pulang sama aku. Victor. Victor. Kamu sama menjijikannya seperti yang selalu. Pertama-tama, aku bukan wanita bersuami. Kedua, kita cuma bertunangan. Interaksiku dengan teman sekelas pria sama sekali normal. Jadi, kenapa itu membuatku jadi jalang tak tahu malu di matamu? Loh, mereka cuma bertunangan, belum nikah juga. Aku tahu Chloe nggak kelihatan. Seperti tipe cewek seperti itu. Jadi cowok ini, dia itu pacarnya Chloe, kan? Hubungannya sama cewek itu kelihatannya juga nggak jelas. Masa dia berani-beraninya menuduh Chloe? Betul. Dan kamu tahu, cewek itu kelihatannya sama sekali bukan orang baik. Aku yakin dialah yang mengincar pacarnya Chloe, makanya dia menyebarkan rumor ini. Bener banget. Victor, kamu tahu aku selalu menganggapmu seperti kakak. Jangan khawatirkan gosipnya. Kita nggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Victor, karena kamu ada di sini hari ini, mending kita bicarakan semuanya dengan jelas. Mau bilang apa? Aku putuskan pertunangan kita. Chloe, jangan coba-coba bercanda tentang hal seperti itu. Aku tidak bercanda. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Kamu dan Mia memang cocok. Dulu aku terlalu kekanak-kanakan. Aku memang tidak selevel. Kamu ngomong apa sih? Sudah kubilang sebelumnya, Mia itu, janda almarhum kakakku. Aku punya tanggung jawab untuk menjaganya. Betapa mulianya rasa tanggung jawabmu. Kalau begitu, kenapa tidak? Kamu jadian saja dengannya. Dengan begitu, merawatnya jadi lebih mudah. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku tahu. Kamu masih kesal dengan kejadian waktu itu. Alasan aku datang hari ini adalah untuk memberitahumu. Kalau Bapak Miller dan istrinya ditangkap karena menjebakmu. Mereka sedang menjalani hukuman saat ini. Aku datang untuk meminta maaf padamu hari ini. Maafkan aku. Benarkah? Bapak Miller di penjara. Lalu kenapa Mia masih bebas berkeliaran? Chloe, maksudmu apa? Ayah dan ibu mertuaku. Apa hubungannya denganku? Tapi aku dengar langsung dari kepala Miller. Kalau mertuamu mengaku, kamulah dalang di balik semua ini. Itu salah paham. Mia juga korban. Mertuanya, selalu saja, memukuli atau memakinya. Oh, kamu lihat sendiri? Tidak. Tapi Nia bilang, Kamu tidak melihat apa-apa. Kami hanya mendengar dia bilang. Mertuanya menyiksanya. Dan kamu percaya begitu saja. Sama seperti dulu. Ketika kamu percaya kata-katanya. Dan menuduhku melakukan penyerangan disengaja dengan senjata mematikan? Victor, kamu tidak berubah sedikit pun. dua hal ini, bagaimana bisa kamu membandingkannya? Chloe, aku benar-benar minta maaf. Apapun yang terjadi, ini semua salahku. Kalau kamu bisa memaafkan Victor, aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Mudah sekali kamu bicara. Tapi kamu tahu, sudah kupikirkan. Dan selain berlagak sebagai korban, aku tidak melihat keahlian lain yang kamu miliki. Chloe, ini semua salahku, sepenuhnya. Victor tidak ada hubungannya dengan semua ini. Tolong, jangan terus marah padanya. Mia, apa yang kamu lakukan? Chloe, dulu, kamu pergi tanpa sepatah kata pun. Victor akhirnya berhasil menemukanmu. Kalau kamu benar-benar tidak tahan dengan kehadiranku, maka aku akan meninggalkan Victor untuk selamanya. Asalkan kamu kembali, dan hidup bahagia selamanya dengan Victor. Mia, berdiri sekarang. Chloe, kalau kamu tidak mau memaafkan Victor, aku akan berlutut di sini dan tidak akan pernah bangun. Kamu. Baik, kalau begitu, berlututlah. Jangan bangun. Chloe, jangan keterlaluan. Mia sudah berlutut untukmu. Apalagi yang kau mau? Aku yang suruh dia berlutut? Dia melakukannya sendiri. Itu ada hubungannya apa denganku? Kenapa kau bisa berakhir seperti ini? Kau tidak masuk akal. Kau bertingkah seperti wanita cerewet. Aku jadi seperti apa bukan urusanmu. Victor, lepaskan. Pulang denganku. Aku janji, aku akan menikahimu. Berhenti membuat keributan. Dia suruh kau lepaskan. Dengar tidak? Ini bukan urusanmu. Leo, jangan turun ke levelnya.
Chloe, Victor, Mia, kenapa? Mia, Hari ini terima kasih ya. Jadi itu alasanmu menolakku? Karena dia? Ya, tidak juga sih. Leo, aku tidak mau lari dari perasaanku atau berbohong padamu. Aku mengaku, aku memang suka padamu. Tapi, aku sudah berjuang keras untuk masuk kuliah. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi untuk saat ini, belajar adalah prioritas. Saat ini aku ingin fokus menyelesaikan studiku. Dan aku belum siap untuk menerima orang lain. Di kehidupan lampau, baru setelah aku mati aku menyadari, aku punya kesempatan untuk mengubah takdirku. Kali ini, aku hidup untuk diriku sendiri. Aku harus menjalani hidupku sendiri. Jadi, kamu khawatir. Tapi, bukan karena Victor? Tentu saja tidak. Dia sudah tidak ada dalam hidupku. Bagus. Itu melegakan. Apa tadi? Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Leo, maukah kamu menungguku sampai lulus? Tidak apa-apa kalau kamu menolak. Aku tahu, permintaan ini tidak masuk akal. Pria sepertimu bisa mendapatkan gadis manapun. Tidak perlu menghabiskan waktumu untukku. Sudah larut. Kamu harus istirahat. Chloe, tunggu. Tunggu, kamu salah paham. Bukan itu maksudku sama sekali. Tidak apa-apa. Sungguh, kamu tidak perlu. Aku mengerti. Tidak, kamu tidak mengerti. Maksudku adalah, kamu salah mengertikan aku. Clara, kamu luar biasa. Kamu adalah gadis paling luar biasa yang pernah aku temui. Aku tidak pernah sekalipun berpikir, bersamamu adalah buang-buang waktu. Kalau begitu, apa yang ingin kamu katakan? 10 tahun, 20 tahun itu tidak penting. Selama kamu bersedia memberiku kesempatan ini, aku akan selalu menunggumu. Terima kasih, Lukas. Dan jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu menunggu lama. Aku yang seharusnya berterima kasih. Terima kasih karena bersedia untuk menemuiku lagi, Clara. Clara, ada hal penting yang harus kukatakan padamu. Mia, kenapa kau bawa aku ke sini? Clara, duduklah. Aku hanya ingin bicara denganmu. Aku tak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Kenapa? Bahkan setelah semua ini, Ethan masih ingin menikahimu. Apakah hanya karena kalian berdua? Apakah hanya karena kalian berdua tumbuh besar bersama? Mia, Ethan dan aku sudah membatalkan pertunangan. Kau mungkin sudah membatalkan pertunangan itu, tapi Ethan masih tak bisa melupakanmu. Kau benar-benar cukup manipulatif. Sepertinya, aku harus menghancurkanmu sepenuhnya agar Ethan menyerah padamu. Jadi, di mana mereka? Hampir sampai. Mia, apa yang ingin kau lakukan? Aku penasaran. Jika Ethan tahu betapa kejamnya dirimu yang sebenarnya, apakah dia masih mau menikahimu? Clara, kenapa kau melakukan ini padaku? Clara, tolong aku. Mia. Bajingan. Beraninya kau mengganggu Mia. Aku akan membunuhmu. Aku mau uang lebih banyak. Chloe,
Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Chloe. Maksudmu apa? Chloe yang minta aku datang ke sini hari ini. Katanya dia ada sesuatu yang mau dibicarakan. Kupikir dia sudah sadar. Dia mau kembali bersama kami. Tapi aku tidak menyangka akan melihat ini saat masuk kamar. Dia memanggil pria ini. Lalu dia, Chloe. Sudah kubilang, hubunganku dan Mia tidak seperti yang kau pikirkan. Kenapa kau tega melakukan ini pada Mia? Victor, kau percaya semua omongan Mia? Victor, mana mungkin aku melakukan hal itu? Ngapain aku bercanda soal ketidakbersalahanku sendiri? Semuanya sudah sampai di titik ini. Mending aku bunuh diri saja. Mia, tenang. Aku percaya padamu. Mia, aktingmu luar biasa. Sungguh sayang kau tidak jadi aktris. Chloe, kenapa hatimu begitu jahat? Victor, kalau otakmu sakit, periksalah. Chloe, aku tahu kamu punya masalah denganku. Kamu bisa memukulku, membentakku, aku tidak peduli. Tapi kenapa kamu harus menyewa orang untuk menghancurkan reputasiku? Bagaimana aku harus menghadapi siapapun setelah ini? Jangan khawatir, Mia. Apa yang terjadi malam ini tidak akan pernah bocor. Aku akan menjagamu. Selalu. Terima kasih, Victor. Minta maaf pada Mia. Kenapa aku harus? Kalau tidak, aku akan telepon polisi. Silakan, telepon saja. Mari kita lihat siapa yang akan dicari polisi saat mereka datang. Kamu. Chloe. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Sangat sombong, sangat tidak masuk akal. Dan kamu tidak buta dan bodoh, tidak bisa bedakan yang benar dan salah, atau yang baik dan jahat? Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf pada Mia. Minta dia memaafkanmu. Mungkin aku akan pertimbangkan untuk tidak membawamu ke kantor polisi. Tidak usah. Kamu sudah punya kesempatan untuk menyelesaikan ini dengan mudah. Sekarang kamu dapat cara yang sulit. Victor, menurutmu apa yang kamu lakukan? Kamu melakukan hal yang begitu keji. Aku akan bawa kamu ke kantor polisi. Victor, kamu langsung percaya kata-kata Mia dan menyalahkanku? Tidakkah kamu takut orang tuaku dan Liam akan kembali menghantuimu? Kalau ayah dan ibu tahu, kamu melakukan hal yang memalukan seperti ini, mereka pasti akan berpihak padaku. Victor, aku berharap aku tidak pernah mengenalmu. Kamu orang jahat. Victor, kamu baik-baik saja? Leo, aku sarankan kamu, jangan ikut campur. Bodoh. Kamu sedang dimainkan oleh seorang wanita. Apa katamu? Nona Mia, apa yang baru saja kamu lakukan? Sudah aku rekam semuanya. Mau mengaku sendiri? Atau harus aku yang lakukan untukmu? Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Pertama, kamu memancing Chloe ke sini. Bilang ada sesuatu yang mau kamu katakan padanya. Lalu kamu menyuap si orang aneh yang di tanah itu, agar dia menyerangmu dengan sengaja. Dan kemudian, kamu menyalahkan semua ini pada Chloe. Bukan begitu? Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Oh, sekarang aku paham. Kamu suka sama Chloe, jadi kamu menutupi untuknya, iya kan? Mau kamu akui atau tidak, itu nggak penting. Karena buktinya semuanya ada di sini. Terekam dan tersimpan. Nanti polisi akan melihat sendiri saat mereka tiba. Kamu panggil polisi? Iya, polisi seharusnya sudah sampai sini sekitar 3 menit lagi. Kantor polisi hanya di sekitar sudut dari sekolah kita. Mereka akan segera tiba. Mia, apa itu benar? Tidak, Victor. Kamu harus percaya padaku. Dia bohong. Apakah dia bohong atau tidak? Kamu akan melihat sendiri. Mia, kamu sedang apa? Kamu nggak lihat hati nurani yang bersalah. Mencoba menghancurkan bukti. Aku nggak ngapa-ngapain. Victor, kamu harus percaya padaku. Masa iya aku melakukan hal seperti itu? Mereka bekerja sama untuk menjebakku. Kamu benar-benar nggak tahu? Rekaman videonya tersimpan di sini.
Siapa yang memanggil polisi? Siapa yang memanggil polisi? Dia menyewa preman untuk menyerangnya, lalu mencoba menyalahkan Chloe. Kamu punya buktinya? Ini semuanya, dari awal sampai akhir. Begitu kita kembali, bisa diputar ulang di kamera video. Cuma itu? Ada saksi? Itu orang yang dia sewa. Tidak ada apa-apa terjadi di antara mereka barusan. Pak polisi, tolong, bangunkan dia. Tanya sendiri. Bangun. Pak polisi, ada apa ini? Dia bilang kamu terlibat dalam jebakan. Apa yang mau kamu katakan? Tidak ada. Sama sekali tidak. Jadi dia menyewa kamu untuk menyerangnya, lalu menjebak wanita ini? Siapa yang waras mau bayar orang untuk diserang? Ini bercanda apa? Kamu yakin? Aku lihat semuanya tadi. Kalian berdua sudah berkomplot lama. Dan semuanya terekam. Meski kamu diam sekarang, kebenaran akan terungkap di kantor polisi. Kamu akan dapat hukuman tambahan karena sumpah palsu. Sebaiknya kamu pikirkan matang-matang. Pak petugas, mereka benar. Wanita ini, dia bayar aku 6 juta rupiah untuk datang ke sini dan mengganggunya. Hei, sumpah demi Tuhan, aku nggak ngapa-ngapain. Orang aneh, kamu ngomong apa sih? Kita kan udah deal, kita cuma pura-pura aja. Kamu nggak bilang bakal ada polisi. Lagi pula, masuk penjara cuma demi 6 juta rupiah, apa aku bodoh? Victor, itu nggak benar. Ngapain aku bayar orang untuk ngerusak nama baikku sendiri? Hei, jangan berani-berani fitnah aku nggak ngapa-ngapain. Victor, Mia, waktu di rumah sakit, kamu bilang padaku, suamimu ninggalin kamu sedikit uang. Tepatnya 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Bukannya itu 6 juta rupiah yang kamu curi dari rumahku, sekarang akhirnya bisa kembali ke pemiliknya yang sah. aku nggak nyuri uangmu. Itu uang peninggalan suamiku untukku. Jadi, kamu ngaku ini uangmu? Chloe, Sayang kecil, kamu menipuku. petugas. Sekarang kita punya saksi dan bukti fisik. Kamu bisa membawa mereka pergi sekarang kan? Nona, silakan ikut kami. Tidak. Victor, tolong aku. Bukankah kamu berjanji akan merawatku seumur hidup? Selamatkan aku. Victor, Mia, aku tak pernah menyangka kamu adalah orang seperti ini. Penuh kebohongan. Kamu tidak akan berhenti untuk mendapatkan keinginanmu. Aku sangat salah menilaimu. Victor, bukan begitu. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Kamu tidak tahu betapa aku mencintaimu. Kamu membuatku jijik. Chloe. 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 Chloe, kumohon, kembalilah bersamaku. Aku benar-benar mencintaimu, sungguh. Mencintaiku? Victor, berhentilah membohongi dirimu sendiri. Aku tak pernah ada di hatimu. Hanya saja akulah yang meninggalkanmu. Kamu tidak bisa menerimanya. Kita sudah menjadi kekasih sejak kecil. Bagaimana bisa kamu pikir kamu tidak ada di hatiku? Ini semua salah Mia. Dia adalah aktris yang sangat hebat. Itu sebabnya aku mempercayainya. Dan menyakitimu berulang kali. Dan salah paham padamu. Chloe, beri aku kesempatan lagi, kumohon. Victor, apa kamu ini laki-laki? Apa kamu benar-benar berpikir dengan menyalahkan semuanya pada Mia membuatmu tidak bersalah? Bukan itu maksudku. Ya, Mia memang menipumu. Tapi tipuannya bahkan tidak begitu cerdik. Pada akhirnya, kamu buta dan bodoh. Kamu tidak bisa membedakan benar dan salah. Aku Chloe. Jangan cari aku lagi. Aku tidak ingin ada kontak lagi denganmu. Chloe, dengarkan aku, Chloe. 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 Ya, Chloe, Chloe.
Chloe. Setelah perawatan darurat Bapak Victor, dia sudah tidak dalam bahaya sekarang. Dia bisa dipulangkan dalam beberapa hari lagi. Baik, terima kasih dokter. Chloe, kamu akan tinggal dan merawatnya. Membawanya ke rumah sakit adalah semua yang bisa kita lakukan. Ayo pergi. Baik. Chloe, jangan. Chloe, jangan. Chloe. Chloe, bagaimana bisa kamu? Victor, kamu membunuh aku. Sekarang masih mau berakting? Chloe, kamu tidak mati? Tentu saja, aku sudah mati. Dan kamu membunuh aku dengan tanganmu sendiri. Bagaimana bisa? Bagaimana aku bisa melakukan itu padamu? Kamu mencuri jantung saudara aku untuk menyelamatkan Mia, dan kemudian kamu mencuri surat penerimaan kuliah aku agar Mia bisa menggantikan aku di universitas. Kamu juga menggunakan pernikahan sebagai alasan untuk menjebak aku dan memaksa aku untuk terus melahirkan anak. Karena jika aku masuk kuliah, hidup Mia akan hancur. Victor, kamu sangat kejam. Mustahil. Itu bukan aku. Tidak. Itu kamu. Kamu adalah pria kecil yang menjijikkan, tak berperasaan, egois, dan keji. Victor, aku benci kamu. Itu bukan aku. Chloe, jangan. Aku tidak. Begitu rupanya. Chloe. Kamu juga sudah terlahir kembali, kan? Tidak heran. Kamu tidak akan memaafkan aku. Aku monster. Chloe. Di kehidupan ini, aku akan menebusnya, aku janji. Clara, hari Jumat loh, klubnya mau ngadain acara kumpul-kumpul malam ini, mau ikut bareng aku? Enggak. Ujian tengah semester sudah dekat. Aku harus serius belajar. Yang bener, ujiannya masih lama lagi. Ikut aja, biar kita bisa bersenang-senang, katanya kali ini acaranya bareng kampus sebelah. Pasti banyak cowok ganteng, ayo dong, temani aku. Lily, aku benar-benar nggak mau pergi. Dosen bilang di tahun terakhir kita akan ada kesempatan belajar di luar negeri. Aku ingin mencoba meraihnya. Baiklah. Kalau begitu aku nggak maksa. Di kehidupan lampau, aku terjebak dalam pernikahan sampai aku mati. Dan akhirnya melihat betapa cepatnya zaman berubah. Dunia luar, begitu luas dan megah. Di kehidupan ini, aku harus mengejar arus zaman. Untuk pembangunan negara, aku akan berkontribusi. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Yah, aku juga tidak punya dorongan seperti itu sih. Aku akan menunggu nanti saja dan ikut bergabung dengan gerobak Chloe si jenius kami. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kamu sebaiknya pergi ke pesta dansa. Masih ada waktu untuk bersiap-siap. Iya. Aku tidak pernah menyadari fisika bisa semenarik ini. Akhirnya selesai mengulang semua yang diajarkan dosen. Sudah malam? Kira-kira kantin masih ada sisa makanan, tidak ya? Aku akan pergi lihat. Mungkin masih ada sisa. Leo, kamu ngapain di sini? Cuma mengantar makan malam untuk seorang mahasiswa tertentu yang suka lupa makan dan tidur. Bagaimana kamu tahu aku di sini?
Aku lihat kamu dari sana. Cepat makan, nanti makanannya dingin. Kalau kamu, Aku sudah makan. Sudah lewat jam 8, Chloe. Selain kamu, nggak ada yang makan malam selarut ini. Soalnya yang lain sudah selesai duluan dan pergi ke dansa. terus kenapa kamu nggak pergi ke dansa? Karena aku mau pergi sama kamu. Kamu sudah belajar lama sekali. Jadi, sekarang, waktunya santai. Kan, Chloe si jenius kami? Aku, Jangan khawatir, kita cuma pergi sebentar. Nggak akan ganggu rencanamu ke perpustakaan besok. baiklah. Bagus. Chloe, katanya kamu nggak datang? Aku, Chloe sudah menyelesaikan belajarnya hari ini. Jadi, waktunya istirahat. Harus ada keseimbangan antara kerja dan istirahat. Oh, begitu, ngerti, ya sudah, kalian berdua bersenang-senanglah. banyak sekali orang di sini. Nona cantik, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Tapi, aku nggak bisa menari. Aku bisa mengajarimu. Bolehkah aku menari denganmu? Aku. Maafkan aku. Aku kayaknya nggak bisa melakukannya dengan benar. Pertama kali memang begitu kok. Ikuti saja gerakanku. Kiri, mundur, kanan. Kayaknya aku mulai bisa. Maaf, aku nggak sengaja. Nggak apa-apa. Ramai banget kan di sini? Cahaya bulan malam ini. Indah sekali. Iya. Bulan yang secantik ini, di hari yang membahagiakan. Membuatku merasa ini semua nggak nyata. Kamu tahu? Kehidupan yang kujalani sekarang. Ini sesuatu yang dulu nggak pernah kubayangkan. Aku bisa bebas mengatur waktuku sendiri. Aku bisa memilih untuk belajar, atau memilih untuk bersenang-senang. Nggak ada pekerjaan rumah yang nggak ada habisnya. Nggak ada tangisan anak-anak yang terus-menerus. Aku sepenuhnya menjadi diriku sendiri. Kamu selalu menjadi milikmu sendiri. Nggak ada orang selain kamu yang berhak menentukan masa depanmu. Aku selalu menjadi milikku sendiri. Nggak ada orang selain aku yang berhak menentukan masa depanku. Andai saja aku menyadari kebenaran itu lebih cepat. Sekarang belum terlambat. Kita masih kuliah. Kita masih muda. Seluruh hidup masih ada di depan kita. Terima kasih, Leo. Kamu adalah kejutan paling tak terduga dalam hidupku. Kamu juga kejutan tak terduga dalam hidupku. Sayang, aku akan menebus semua penyesalanmu. Sedikit demi sedikit. Victor, Bapak Victor, apa Anda yakin ingin menjamin dia? Iya, Meskipun yang dia lakukan bukan kejahatan besar, hanya penahanan 15 hari, Anda bisa menjaminnya, itu tidak apa-apa. Tapi izinkan saya memberi Anda nasihat, dalam hidup, kamu harus tetap waspada dan berpikir jernih. Jangan biarkan dirimu dimanfaatkan oleh orang yang punya maksud tersembunyi. baiklah. Saya mengerti. Ayo pergi. jadi, Victor, pada akhirnya, kamu masih percaya padaku. Aku tahu itu. Victor, kamu tidak tahu, tadi malam sangat menakutkan. Syukurlah kamu datang menyelamatkanku. Victor, aku sudah tahu kamu tidak akan meninggalkanku.
kamu masih punya perasaan padaku, bukan? Aku masih peduli padamu. Ya, Itu luar biasa. Victor, perempuan buruk itu, Chloe, dia tidak pantas mendapat kebaikanmu. Selama kamu bersamaku, aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Baik. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Chloe, jam 5, tempat biasa, Sabtu. Aneh. Dia pergi kemana? Kacang! Kamu lari kemana? Sedang mencari ini? Kacang! Mau dipeluk? Kacang. Dia mirip sekali dengan anjing yang dulu pernah kupunyai. Tapi aku tidak bisa melindunginya dengan baik. Aku yakin si kecil tidak akan menyalahkanmu. Dia hanya senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Aku yakin dia juga merindukanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan bertemu Kacang. Terima kasih. Kamu sengaja mencari anjing ini, kan? Kamu tampaknya tahu banyak tentangku, Lukas. Tentu saja. Aku sedang mengejarmu, Chloe. Jadi tentu saja aku harus mengenalmu dengan baik. Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Kalau kamu mau, kamu selalu bisa datang padaku untuk bicara. Kalau dia perlu bicara, dia seharusnya bicara dengan suaminya. Victor, kenapa kamu datang lagi ke sini? Chloe, sekarang aku sudah tahu segalanya, dan aku minta maaf. Victor, kita sudah memutuskan pertunangan, dan kamu bahkan bukan tunanganku lagi sekarang. Tidak, Chloe. Kamu adalah istriku. Dan selalu begitu. Kita punya banyak anak. Mungkinkah Victor juga terlahir kembali? Victor, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Chloe, kamu kembali, kan? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Kamu pasti tahu. Kalau tidak, kamu tidak mungkin mengkremasi jenazah kakakmu lebih awal, dan kamu tidak mungkin datang belajar ke tempat yang jauh begini. Kalau kamu sudah tahu, kenapa masih menggangguku? Tidakkah kamu tahu betapa menyebalkannya dirimu? Setiap kali aku melihatmu, aku merasa muak. Chloe, aku tidak bisa melepaskanmu. Tidakkah menurutmu ini takdir? Surga telah memberi kita kesempatan lagi. Kita harus menyambutnya, bukan? Victor, apa maksudmu? Chloe, menikahlah denganku. Kali ini, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Victor, kamu sudah gila? Aku tidak gila. Aku sudah ambil kembali rumah keluargamu untukmu. Kerja di pabrik itu. Aku juga sudah berhenti, jadi sekarang, kita akan menikah. Aku akan cari kerja dekat kampusmu. Aku bersumpah akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Victor! Victor, jangan berani-beraninya kamu keterlaluan. Kita pernah bertemu sebelumnya. Bapak Victor, omong kosong. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kita baru bertemu beberapa hari lalu? Benar. Dia tidak terlahir kembali. Aku tahu kamu suka Chloe. Tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Dia hanya bisa menjadi istriku. Dari dulu memang begitu. Orang yang akhirnya bersamanya selalu akan menjadi aku. Berakhir bersamamu, terjebak dalam pernikahan denganmu, lalu perlahan-lahan layu? Kamu juga. Victor, kamu baik-baik saja? Chloe, kamu. Apa kamu cuma akan berdiri di sana dan melihat dia menyakiti Victor? Dia pantas menerimanya. Dasar penyihir. Jangan berani-beraninya kamu menyakiti Chloe. Victor, kamu sedang apa? Aku sedang mencoba membantumu. Membantuku? Mia, berhenti berakting. Dulu, aku buta dan bodoh. Aku tidak bisa melihat orang apa adanya. Itu sebabnya aku tersesat olehmu. Dan melakukan begitu banyak hal yang menyakiti Chloe. Itu sebabnya aku bawa kamu ke sini hari ini untuk membuatmu berlutut dan meminta maaf pada Chloe.
Kamu buta dan bodoh. Kamu salah orang. Betul, Jadi semua ini adalah salahku. bukan begitu? Ethan, aku memang jahat. Aku yang menjebak Clara. Tapi yang paling menyakitinya adalah kamu, Ethan. Kamu berbohong. Aku mencintai Clara. Clara adalah kekasih masa kecilku. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku menyakitinya? Ini semua salahmu. Aku yang menyesatkanmu. Aku yang menghasutmu, tapi kamu juga memilih untuk tidak mempercayainya. Bukankah dia selalu bilang untuk percaya padanya? Kenapa kamu tidak percaya padanya? Diam. Ethan, akui saja. Semua ini adalah salahmu. Kamu yang menyebabkan semua ini. Kurasa kamulah pembawa sial yang sebenarnya. Kamulah yang mengutuk orang tua Clara sampai mati. Kamulah yang mengutuk kakaknya sampai mati. Dan sekarang kamu masih menempel pada Clara. Kamulah kutukan keluarga Adams. Tutup mulutmu. Diam. Ethan, apa kamu sudah gila? Apa kamu masih laki-laki? Kamu berani memukul perempuan? Clara, aku tadi terlalu marah. Aku. Simpan saja alasanmu. Aku selalu tahu orang seperti apa kamu ini. Tidak, Clara, itu tidak benar. Mia mungkin sudah melakukan banyak kejahatan, tapi dia benar dalam satu hal. Tidak peduli bagaimana dia menjebakku, yang paling menyakitiku selalu kamu. Tidak, Chloe, itu tidak benar. Aku ditipu oleh Mia. Tidak ingatkah kamu betapa baiknya hubungan kita dulu? Lihat. Ini dari dulu, hadiah yang kuberikan untukmu. Ikat rambut ini. Saat kamu berusia 8 tahun, kamu ingin seperti anak perempuan lain dan memakai rambutmu dikepang. Aku membeli ini khusus untukmu. Sikat rambut ini. Saat kamu mulai kelas 1, kamu mengamuk, menolak pergi ke sekolah. Aku beli ini untuk membuatmu merasa lebih baik. Semua ini adalah hal-hal yang sudah tidak kuinginkan lagi. Apa yang kamu lakukan? Chloe, kamu bilang sebelumnya. Ini adalah hadiah favoritmu. Kamu sendiri yang mengatakannya. Dulu aku menyukainya. Sekarang aku tidak suka. Tidak mungkin. Chloe, kamu berbohong padaku, kan? Victor, sadarlah. Tidak ada jalan kembali bagi kita. Sejak momen kamu bertemu Mia, kita sudah selesai. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Victor, kamu juga tidak benar-benar mencintaiku. Kamu baru sadar wanita di luar sana tidak sepengabdian diriku, dan tidak mudah dikendalikan. Itu sebabnya kamu terus menggangguku. Victor, kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku. Kamu hanya berpikir tidak ada wanita lain di luar sana yang sepatuh aku. Tidak ada yang semudah itu untuk dikendalikan. Itu sebabnya kamu terus menggangguku. Chloe, Aku baik-baik saja. Chloe, itu tidak benar. Kamu salah paham tentangku. Salah paham? Victor, selama ini kamu yang salah paham tentangku. Kapan aku pernah salah paham tentangmu? Ya, hanya saja dulu aku persis sepertimu. Aku buta. Aku salah mengira bahwa kamulah orangnya yang bisa menghabiskan hidupku bersamanya. Chloe. Ya, aku orangnya, Chloe. Beri aku kesempatan lagi. Aku akan memperlakukanmu dengan baik di kehidupan ini. Maukah kamu? Sudah terlambat. Victor, setelah meninggalkanmu, akhirnya aku melihat betapa indahnya dunia di luar sana sebenarnya. Sangat hidup, tidak ada kekhawatiran tanpa akhir, tidak ada pekerjaan rumah tanpa akhir, tidak ada bayi tanpa akhir. Chloe. Leo, ada beberapa hal yang perlu kukatakan padanya sendirian. Oke? oke. Aku akan menunggu di sana. Victor, di kehidupan lampau, kamu membuatku hamil berulang kali. Itu hanya karena kalau aku mengikuti ujian, Mia mencuri tempat kuliahku akan terbongkar. Itu tidak benar, Chloe. Berhenti bicara. Dengarkan aku, Victor. Aku benar-benar menyukaimu saat itu. Kamu membuatkanku kupu-kupu dari daun bambu. Kamu melindungiku. Kamu memukuli anak laki-laki yang menggertakku. Kamu menghabiskan semua uang sakumu hanya untuk membelikanku komik yang kusukai. Tapi yang benar-benar membuatku jatuh cinta padamu adalah saat aku terkena cacar air di usia 18. Saat itu, kamu ingat? Waktu itu kamu sudah bekerja. Kakakku sedang pergi ke kota lain. Aku terkena cacar air. Tidak ada yang mau mendekatiku. Hanya kamu. Kamu naik kereta semalaman dan membawaku ke rumah sakit. Chloe, aku ingat. Chloe.
Aku kembali. Chloe, ayo kita pergi ke rumah sakit. Periksa ke dokter, ya? Saat itu, wajahku penuh bintil cacar air. Suasana hatiku sangat buruk. Tapi kamu sangat sabar. Membujukku. Membuat wajah lucu, bercerita lelucon, mencoba segala cara hanya untuk membuatku merasa sedikit lebih baik. Waktu itu, aku bahkan berulang kali bilang ke dokter lagi dan lagi, untuk memastikan wajahmu tidak akan ada bekas luka, agar kamu tidak menangis. Tapi Victor, sekarang sudah tidak bisa kembali. Aku memang sangat menyukaimu, dan aku berterima kasih untuk semua yang kamu lakukan untukku. Tapi semua itu tidak bisa menebus kerugian yang kamu timbulkan padaku. Berhentilah mengatakan bahwa kamu tahu kamu salah dan bahwa kamu akan berubah. Kata-kata itu sekarang tidak ada artinya. Di kehidupan lampau kita akhirnya bersama. Dan semua orang melihat bagaimana hasilnya. Kita hanya menyia-nyiakan lebih dari 1 dekade. Jadi di kehidupan ini, aku mohon padamu, lepaskan aku saja. Tolong. Baik. Chloe, kuharap di kehidupan ini, kamu bisa menemukan kebahagiaan. Sedangkan untuk Mia, dia telah melakukan banyak kesalahan. Aku akan memastikan dia dihukum sesuai hukum. Baik. Tunggu. Tentang Leo, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Kacang. Chloe, ada kabar tentang Mia. Mau dengar? Silakan. Setelah Victor kembali ke hutan selatan, dia menyerahkannya ke pihak berwenang, dan sekarang dia sudah dihukum. Dia sudah melakukan banyak hal buruk, pantas saja dihukum. Kalau Victor, apa kamu mau tahu kabarnya? Pergi main. Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Baik buruk keadaannya, itu bukan urusanku. Ujian akhir sudah selesai. Sekarang apa rencanamu? Aku ingin tinggal di kampus. Kenapa? Selama liburan, sekolah benar-benar sepi. Mau ngapain di sini? Di rumah sudah tidak ada yang menungguku. Pulang juga cuma kosong, tidak ada artinya. Jadi, dekat kampus, aku sudah dapat pekerjaan. Aku sudah mengajukan ke sekolah untuk tinggal di asrama. Keluargaku di sini. Kalau kamu ada waktu, boleh aku ajak jalan? Tapi, saat libur, aku ingin belajar. Lagi pula, di tahun terakhir, aku harus mendaftar untuk belajar di luar negeri. Seluruh sekolah cuma ada 2 kuota. Aku bisa belajar bersamamu, bahkan bisa minta kakekku untuk membimbing kita. Kamu tahu, kakekku adalah profesor universitas. Dengan bantuannya, pasti kita bisa. Apa kamu mau ikut denganku untuk belajar di luar negeri? Maksudmu aku? Maksudku, bahasa Inggrisku tidak terlalu bagus. Tentu saja aku bisa. Bahasa Inggrisku hebat. Aku bisa jadi penerjemah pribadimu. Nanti, aku bisa ajak kamu keliling dunia. Terima kasih. Lukas, terima kasih karena tidak pernah menyerah padaku, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Baiklah. Hei, Chloe. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Hah? Kenapa kamu membawaku ke ruang kelas? Sebentar lagi kamu akan tahu. Leo? Apa ini? Chloe, hari ini adalah hari kelulusanmu. Aku ingin mengucapkan kata-kata dari 4 tahun lalu sekali lagi. Maukah kamu memberiku kesempatan itu? Aku akan sangat senang. Itu luar biasa. Sekarang, aku adalah pria paling bahagia di dunia.
Ayah dan Ibu, hari ini adalah hari kelulusan kuliah Chloe. Aku pergi menemuinya. Dia baik-baik saja. Maafkan aku. Aku mengkhianati kepercayaan kalian. Aku melakukan begitu banyak hal yang menyakiti Chloe. Liam, andai saja kamu masih hidup, kamu pasti akan menghentikanku. Kamu tidak akan pernah membiarkanku melakukan begitu banyak hal untuk menyakiti Chloe. Tapi Victor, tidak ada jalan kembali sekarang. Aku pernah menyukaimu, dan aku berterima kasih padamu untuk semua yang kamu lakukan untukku. Tapi semua itu tidak bisa menebus rasa sakit yang kamu timbulkan padaku. Cukup. Chloe benar. Tidak ada jalan kembali. Aku mengecewakan Chloe. Dan aku juga mengecewakan kalian. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengganggu Chloe lagi. Kamu Chloe, ya? Kamu kenal aku? Tentu saja. Hampir semua orang di sekolah kita tahu siapa kamu, dan kamu termasuk angkatan pertama dari sekolah kita yang belajar di luar negeri. Dosen kita selalu bilang walaupun kamu kuliah di luar negeri, kamu pulang setelah lulus. Sekarang kamu kerja di Lembaga Penelitian Nasional, dan dia menyuruh kami untuk belajar darimu. Aku tidak tahu kalau aku begitu terkenal di sini. Ngomong-ngomong, aku ingat ada 2 mahasiswa di angkatan kita yang pergi ke luar negeri. Siapa nama yang satunya lagi ya? Leo, Oh, iya, Leo. ayo pergi. Kakek sedang menunggu kita untuk berbagi cerita sukses dengan para mahasiswa. Oke, sampai jumpa. Kamu ngapain? Para mahasiswa masih melihat? Biarkan saja mereka lihat. Memeluk istriku bukanlah kejahatan. Ayah, Ibu, Liam, jangan khawatir. Di kehidupan ini, aku telah memilih dengan benar. Dan aku percaya, jalan di depan akan cerah dan gemilang.